Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Anak-anak hebat, Udin dan keluarganya berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kalian pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang dikenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita membaca teks bacaan yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja pun memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya,
air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Sekarang, mari kita eksplorasi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula Telaga Warna adalah raja, permaisuri, anak perempuannya, dan rakyat. Soal yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Tempat raja melakukan pertapaan adalah di hutan. Kemudian yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Raja dan permaisuri menyiapkan hadiah kalung dari untaian permata. Pertanyaan yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri bersedih dan menangis karena putri menolak mengenakan kalung pemberian hadiah dari raja dan permaisuri, dan kalungnya terjatuh hingga permatanya tercerai-berai di lantai. Kemudian soal yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita tersebut kurang baik. Meskipun putri raja adalah gadis yang cantik, tetapi mempunyai sifat kasar dan manja. Anak-anak hebat, cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama adalah merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi saat benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kalian lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut ini. Kalian bisa melakukan percobaan berikut di rumah kalian dengan menyiapkan sebuah meja.
Doronglah meja tersebut, kemudian amati yang terjadi pada meja tersebut seperti yang dilakukan oleh Udin. Kemudian, tariklah meja tersebut, amati yang terjadi pada meja tersebut. Nah, coba kalian lihat pada gambar ya anak-anak. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, tulislah hasil percobaan kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Dan yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.